krisis iklim ini apakah nantinya akan berdampak serius dan lebih serius juga kepada kita mahasiswa yang memikirkan jenjang karir atau bagaimana? Kalau World Economic Forum sendiri sudah memprediksi bahwa tahun 2030 itu akan terdapat 2,3 juta pekerjaan yang hilang. Apa aja sih skill, syarat-syarat yang harus kita up lagi untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan atau green jobs itu tadi? Kayak Halo Maruners, selamat datang di Risa Podcast episode 3. Nah, kenalin, aku Kava dari ESL 59 sebagai host pada Risa Podcast episode kali ini. Nah, tapi ada yang beda nih dari Risa Podcast kali ini. Karena pada episode kali ini kita akan berkolaborasi dengan Yayasan Indonesia Cerah. Yeay! Nah, sekarang di tengah-tengah aku udah ada narasumber yang tentunya kece dan juga keren-keren banget nih teman-teman. Yang pastinya mereka bakal ngasih insight-insight baru dan juga bermanfaat banget tentunya. Oke, langsung aja kita kenalan ya. Dari narasumber pertama kita di sini ada Kak Sartika Nursalati dari Research Associate dari Yayasan Indonesia Cerah nih teman-teman. Oke, boleh nih Kak Tika say hi dulu buat teman-teman dan juga perkenalan diri secara singkat. Halo teman-teman Risa Podcast, aku Sartika Nursalati, bisa dipanggil Tika. Aku dari Yayasan Indonesia Cerah, berperan sebagai Research Associate yang fokus pada riset dan kajian-kajian terkait transisi energi di Indonesia. Nah, Yayasan Indonesia sendiri adalah salah satu organisasi nirlaba yang fokus mendorong kebijakan transisi energi melalui beberapa fokus kerja. Yang pertama ada strategi communication, ada campaign dan juga riset. Oke, keren banget nih ada Kak Tika dari Yayasan Indonesia Cerah. Nah, selanjutnya ada wajah cantik yang tentunya nggak asing lagi nih buat anak ESL, yaitu dosen tercinta kita, Ibu Nufa, selaku Sekretaris Departemen dari Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Oke, Ibu, boleh say hi ke teman-teman. Kava, terima kasih. Halo Maruna semua. Terima kasih sudah mengundang saya di Risa Podcast. Ya, teman-teman Risa sudah menyiapkan kegiatan ini. Oke, untuk topik hari ini ya sudah ditemani oleh Kak Tika, begitu ya. Dari Yayasan Indonesia Cerah ya, kita akan bahas mengenai perubahan iklim ya Kak Kava ya. Perubahan iklim dan juga bagaimana peran nanti dari energi ya, support dari sektor energi terhadap upaya mengatasi beragam dampak perubahan iklim. Oke, terima kasih Kak Kava. Oke, terima kasih Kak Tika dan Ibu Nufa. Nah, tentunya Maruners juga udah pada nggak sabar kan buat dengerin obrolan kita yang nantinya seru banget ya Bu Kak. Nah, jadi terkait dengan apa sih topik kita kali ini gitu. Pertama aku pengen nanya dulu nih ke Ibu Nufa dan juga ke Kak Tika. Ibu sama Kak Tika tuh ngerasa nggak sih akhir-akhir ini Bogor, especially di Dramaga tuh kayak panas banget dan panasnya tuh bikin kepala pusing, cekit-cekit, terus banyak yang flu juga gitu Bu. Gimana Bu Nufa? Ngerasa nggak Bu? Oke, kalau saya memang di Dramaga ya, Kak Kava ya. Kalau Kak Tika kan tidak di Dramaga. Oh iya, di Jakarta ya Di Kak? Jakarta ya, paling base masing-masing ya, home base-nya masing-masing. Tapi kalau untuk panas ya memang panas, tapi saya tidak mengikuti ya kalau suhu itu gimana sih, ada peningkatan nggak sih gitu. Cuman yang cukup saya rasakan kalau terkait dengan kita bicara perubahan iklim, selain suhu kan juga pola angin, pola hujan begitu ya. Nah, di sini dari pola hujan mungkin ya yang juga rekan-rekan semua rasakan gitu. Harusnya sekarang sih masih musim panas, tapi hujan, dan hujannya itu juga kadang hujan, kemudian beberapa waktu atau beberapa hari panas lagi, sangat panas, terus tiba-tiba hujan lagi begitu. Nah, ini sih yang menjadi kendala biasanya bagi banyak orang ya Katika ya untuk beraktivitas juga. Ya, banyak sektor-sektor informal, pertanian dan sebagainya mungkin terdampak. Tapi kalau untuk suhunya panas nggak sih? Ya panas sih, tapi Dramaga memang panas gitu. Apalagi Jakarta ya Katika ya, gimana Betul. tuh? Di Jakarta sendiri teman-teman semua merasakan panas ya, dan itu di beberapa, kalau teman-teman perhatikan sosial media itu banyak banget yang bilang kok cuaca hari ini panas, dan belakangan ini juga panas banget siang terus tiba-tiba sorenya hujan deras gitu ya. Jadi cuaca belakangan ini tuh tidak bisa diprediksi dan tidak menentu gitu ya. Jadi
saya kan base-nya di Citayam ya, di Kabupaten Bogor sebenarnya. Tapi setiap hari melakukan mobile ke Jakarta dan itu sangat terasa. Apalagi kalau naik kendaraan pribadi, misalnya naik motor gitu ya, itu panas-panasan di bawah terik matahari itu sangat terasa, apalagi ada macet juga. Iya. Wah, itu double sih. Itu udah mumet banget tuh ya Kak kayaknya ya. Betul. Heeh. Sampai kantor udah sakit kepala. Betul. Boro-boro produktif ya Iya, ketika ya. betul. Mikirin pusing dulu nih. Udah mikirin macetnya juga, cuacanya juga yang nggak bisa diprediksi tadi. Jadi bener banget teman-teman yang dibilang sama Bu Nufa dan juga Katika terkait dengan cuaca atau suhu yang ada di baik di Bogor maupun di Jakarta itu sekarang lagi susah untuk diprediksi gitu. Jadi itu merupakan hal yang memang tidak bisa kita pungkiri dan memang kenyataannya seperti itu gitu. Nah, karena di sini juga sudah ada Bu Nufa dan sudah ada Katika yang tentunya mengetahui lebih nih terkait dengan isu dari ancaman iklim. Nah, Kava mau nanya nih sama Bu Nufa dan juga Katika. Bagaimana sih krisis iklim itu berdampak pada lapangan pekerjaan? Oke, boleh Katika dulu atau Oh, saya boleh. dulu? Oke. Boleh Katika. Tadi kan aku udah memulai pembukaan dengan berpanas-panasan di bawah jalan ya. Itu salah satu dampak yang bakal timbul ketika suhu bumi terus naik akibat peningkatan emisi. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana sektor-sektor yang memang bekerja di luar ruangan. Misalnya adalah Gojek misalnya di sektor transportasi yang setiap hari melakukan mobilisasi di jalanan gitu. Itu bakal terdampak karena Kenapa terdampak ketika misalnya terjadi heat wave ya. Itu kan terjadi di negara Asia belakangan ini. Itu kalau misalnya pekerja tetap melakukan aktivitas di luar ruangan dengan kondisi heat wave, itu dapat mengancam kesehatan mereka. Makanya di sektor pertanian juga, dan itu tuh akan sangat merugikan bagi para pekerja, sehingga perlu ada tindakan-tindakan preventif yang nanti akan berdampak pada lapangan kerja. Jadi para pemberi kerja juga akan menyesuaikan dengan kondisi misalnya ada heat wave tadi, terus ada musim hujan yang tidak bisa diprediksi gitu ya. Ada juga bencana-bencana iklim yang sebenarnya mengganggu produktivitas kita ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar ruangan. Nah, itu akan berdampak sebenarnya. Lanjutin dari Katika tadi ya Kak Kava ya. Jadi kalau kita bicara dampak perubahan iklim ke lapangan pekerjaan, kita lihat sektor-sektor pekerjaan ini kan beragam sekali begitu ya. Jenis-jenis lapangan pekerjaan bisa sektor informal, tadi Katika contohnya begitu ya, bekerja di dalam ruangan, tapi pada saat mobile ya melakukan mobilitas dari rumah ke kantor, nah ini kan ada ya kondisi di mana cuaca tadi ya atau suhu yang cukup panas itu akan mengganggu produktivitas nantinya. Itu tidak bisa kita nafikan begitu ya, pasti akan terganggu. Itu dari pekerja sektor formal ya. Kemudian dampak lainnya bagaimana kalau misalkan pekerjanya merasa tidak fit, ya produktivitas usaha juga pasti akan turun. Betul. Ya, nah ini berarti ada extra cost yang akan ditanggung oleh pemilik usaha atau instansi ataupun lembaga dan sebagainya. Nah, melirik lagi tadi apa yang disampaikan oleh Katika ke sektor informal. Ya termasuk pekerja-pekerja di luar ruangan, apakah itu yang food stall atau apa sih jual menjajakan makanan di jalan, tadi ada transportasi motor ya ojek misalkan. Nah ini mereka yang pasti akan sangat terdampak begitu ya akibat adanya perubahan iklim. Betul. Ya, belum lagi kalau kita melihat ke bidang kita, Kak Kafah ya, di pertanian, perikanan, tangkap ataupun budidaya, Budidaya. peternakan, perubahan iklim ini udah nggak kehitung deh gimana dampaknya. Banyak kajian, ya kajian bagaimana perubahan iklim ini berdampak terhadap lapangan pekerjaan dan juga pekerja. Itu bisa dilihat dari kajiannya ILO juga, ya International Labour Organization misalkan, itu sudah banyak sekali pola bertani ini kan berubah ya yang biasanya ini musim tanam untuk tanaman A harusnya ditanam pada saat hujan ternyata kering, pada saat dia seharusnya kering ternyata hujan gitu kan. Kemudian kalau adanya pemanasan global, perubahan iklim ini juga akan berdampak terhadap tingginya ya hama penyakit tanaman atau OPT ya, organisme pengganggu tanaman juga. Nah ini akan semakin
si hama ini makin produktif gitu. Nah, berarti kan ada extra cost yang harus ditambah petani supaya produksi pertaniannya itu tetap gitu ya, atau tidak mengalami penurunan. Nah, ini kan juga berbahaya ya dari sisi petani yang kita tahu eh, penghasilannya juga tidak banyak Banyak. begitu. Dari nelayan juga sama. Ya, banyak kita baca berita, kalau buka berita terkait dengan nelayan tidak bisa melaut karena ombak tinggi ya. Kemudian selain ombak kemudian juga cuaca yang tidak menentu. Selain berdampak ke pola melaut, ke hasil tangkapan juga pasti akan Berdampak. berdampak. Karena kan perubahan iklim ini bukan hanya efek manusianya, ekosistem kan juga terdampak tuh. Ekosistem di laut, terumbu karang dan sebagainya yang notabene itu kan juga support bagi si ikan-ikan ini ada begitu ya, produksi perikanan itu ya bisa ada kalau ekosistemnya baik. Nah, perubahan iklim ini juga akan berdampak terhadap ekosistem, sehingga kalau dia rusak, habitatnya rusak, maka hasil tangkapan nelayan juga akan berkurang. Berkurang. Itu Kak Kafah Katika. Aku mau nambahin. Ya boleh Kak. Jadi Indonesia ini kan menurut beberapa penelitian ya, salah satu negara yang paling rentan terdampak perubahan iklim. Nah, kenapa rentan terdampak? Karena Indonesia ini kan berada di wilayah garis khatulistiwa dan juga merupakan terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil Betul. gitu ya. Jadi ketika terjadi peningkatan air muka laut, maka wilayah-wilayah pesisir itu akan semakin tergerus, terjadi abrasi sehingga wilayahnya semakin mengecil. Nah, Indonesia ini kan salah satu negara dengan tujuan wisata paling banyak di sektor perairan ya, di sektor pesisir ya gitu. Nah, ketika perubahan iklim semakin parah, krisis iklim semakin parah menyebabkan abrasi tadi, maka banjirop juga sering akan terjadi. Dan bisa memungkinkan terjadinya penutupan pusat-pusat pariwisata yang sebenarnya sangat menjanjikan untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar gitu. Misalnya di sektor-sektor informal banyak sekali masyarakat yang mengandalkan perekonomiannya dari misalnya penyewaan kapal gitu ya. Terus ada juga jualan-jualan pedagang kaki lima di pusat-pusat pariwisata itu akan terdampak juga. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau dilihat, ada penelitian cerah yang menyebutkan bahwa saat ini Indonesia itu kehilangan sekitar 36 miliar jam kerja, waktu kerja gitu ya, setiap tahun. Kalau misalnya divaluasi, itu bisa mencapai 4,sekian persen dari PDB kita. Artinya kita kehilangan jam waktu kerja karena krisis iklim ini. Karena kita terbatas untuk melakukan aktivitas di luar ruangan dan juga berdampak pada sektor-sektor penopang ekonomi negara seperti tadi yang sudah disebutkan sama Ibu ya. Ada sektor pertanian, kehutanan, nelayan, perkebunan dan juga sektor transportasi dan ada satu lagi teknik karena pekerjaan konstruksi yang dilakukan di jalanan misalnya itu sangat terpengaruh juga, misalnya terjadi bencana gitu ya, banjir, pemerintah akan melakukan rehabilitasi atau pemulihan terhadap infrastruktur yang dibangun, dan itu mengalokasikan dana miliaran ya gitu ya. Sangat untuk besar ya Kak. Betul, untuk melakukan pemulihan terhadap infrastruktur yang terdampak tadi gitu. Oke, berarti dampak dari ancaman si krisis iklim ini betul-betul berdampak ke semuanya gitu ya Bu dan Kak Tika. Jadi kayak di sektor pekerjaan, baik itu formal maupun informal, kemudian juga tidak hanya di sisi manusianya atau kita sebagai pekerjanya nanti, tapi juga di sisi ekosistem yang tadi Ibu Nova sebutkan gitu. Jadi semua yang berdampak itu betul-betul bukan main-main gitu dari adanya krisis iklim tersebut kayak gitu. Nah, kan kita nih Bu, saya pribadi gitu sebagai mahasiswa tentunya memikirkan untuk jenjang karir ke depannya gitu ya Bu. Nah, menurut Bu Nova dan juga Katika, krisis iklim ini apakah nantinya akan berdampak serius dan lebih serius juga kepada kita mahasiswa yang memikirkan jenjang karir atau bagaimana Bu? Oke, kalau ke jenjang karir ya, kalau sejauh ini dari beberapa kajian begitu, kalau untuk peluang-peluang pekerjaan yang tumbuh, nah ini bisa positif bisa negatif sebenarnya. Karena kan dengan adanya perubahan iklim tadi begitu ya, pemerintah tentu perlu menyiapkan beberapa kebijakan-kebijakan atau program-program yang menuntut pencari kerja ini memiliki skills
yang bisa adapt terhadap perubahan Perubahan iklim iklim. begitu. Nah, berarti kan akan ada kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang sifatnya spesifik begitu ya Kak Tika ya. Nah, ini juga yang menjadi isu. Tapi kalau pekerjaan secara umum, ya kalau krisis iklimnya ya mungkin ke arah sana begitu ya. Yang lebih terdampak sebenarnya lebih ke pekerja informal di sektor pertanian, Oke. perikanan begitu dan juga di sektor peternakan. Tapi kalau yang pekerja-pekerja sektor formal, rasanya sih tidak akan terlalu terdampak dalam tanda kutip akan kehilangan pekerjaan Pekerjaan. atau jenis-jenis peluang pekerjaan ini akan hilang itu juga tidak akan sampai sejauh itu rasanya ya dalam waktu dekat ini begitu. Akan tetapi kemudian nanti akan ada peluang yang lebih besar nih bagi pencari kerja ya untuk banyak terlibat kalau program pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim ini itu juga menjadi tegas begitu. Satu sisi ya memang akan ada kemungkinan perubahan pola karir begitu ya. Kemudian juga terutama kan kalau anak-anak ESA mungkin juga tadi Kak Tika sempat sebutkan tentang wisata bahari kita ya, wisata bahari kita. Nah ini kan kalau misalkan ada banjir rob gitu ya, banjir rob kan juga tadi yang Kak Tika sampaikan karena kenaikan permukaan air, laut begitu, pasti akan berdampak terhadap sektor pariwisata. Nah kalau nanti Kak Kafah nih dengan teman-teman ada yang bekerja di sektor wisata bahari, ya itu mungkin Akan akan berdampak ya. berdampak atau perlu upaya mitigasi adaptasi yang ekstra cost gitu, supaya itu tetap berjalan. Oke. Implikasinya rasanya akan lebih ke peningkatan cost untuk pelaksanaan kegiatan ataupun aktivitas begitu. Oke. Silakan Kak Tika. Jadi aku mau ngambil konteks Indonesia ya. Jadi karena Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani Perjanjian Paris. Jadi Perjanjian Paris ini merupakan perjanjian internasional yang mengikat untuk memberikan peringatan kepada seluruh dunia bahwa krisis iklim ini nggak main-main. Jadi setiap pemerintah dunia itu harus melakukan atau membuat komitmen iklimnya. Nah, Indonesia termasuk dan itu sudah diratifikasi dalam Undang-Undang Perjanjian Paris nomor 16 tahun 2016. Nah, karena kita sudah melakukan atau menandatangani perjanjian tersebut, maka Indonesia punya kewajiban untuk mendukung roadmap yang sudah sebenarnya tertuju ya untuk mengurangi misi mengurangi peningkatan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Nah, salah satu sektor yang paling berkontribusi untuk bisa mengurangi emisi adalah sektor energi. Nah, kalau dari penelitian internasional ya, ada namanya World Economic Forum, transisi energi sebenarnya akan memberikan dampak perubahan pekerjaan gitu ya. Dari yang sebelumnya bekerja di sektor brown job atau kegiatan-kegiatan industri dan ekstraktif ke pekerjaan hijau atau green jobs gitu ya. Ya, karena untuk mendukung tadi misi mencegah pemanasan bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Nah, pemerintah sudah menyiapkan roadmap untuk mendukung ke arah sana sebenarnya. Dan itu tentu saja akan berpengaruh ya terhadap peluang-peluang karir yang akan datang. Kalau World Economic Forum sendiri sudah memprediksi bahwa tahun 2030 itu akan terdapat 2,3 juta pekerjaan yang hilang karena transisi energi, tapi ada tapinya nih. Tapi digantikan dengan pekerjaan hijau sekitar 10,3 atau 10,7 juta. Jadi lebih besar gitu ya. Jadi yang menjadi tantangan adalah bagaimana peluang-peluang ini itu ditangkap atau dimanfaatkan oleh kita-kita ini, terutama adik-adik mahasiswa ya, untuk bisa menyiapkan diri dapat berkontribusi pada peluang-peluang tersebut dengan cara menyiapkan diri melalui upskilling atau reskilling gitu ya, untuk berkutat di sektor-sektor yang memang lebih hijau untuk mendukung ekonomi hijau yang sedang disusun oleh pemerintah saat ini. Oke. Nah, Maruners, tadi tuh Bu Nova sempat menyebutkan bahwasanya
berarti pekerjaan yang rentan hilang adalah pekerjaan di sektor pertanian, peternakan maupun perikanan gitu ya Bu, kalau terkait dengan ancaman si krisis iklim ini. Tapi Maruners jangan khawatir karena tadi Katika telah menyebutkan bahwasanya apabila pekerjaan itu hilang akan timbul suatu kesempatan yang baru, yaitu adalah green jobs gitu. Nah, terkait green jobs ini Katika dan Bu Nufa, boleh nggak kasih tahu ke kita, ke aku, ke Maruners itu terkait dengan apa aja sih skill, syarat-syarat yang harus kita up lagi untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan atau green jobs itu tadi kayak gitu. Biar kita tuh bisa jadi apa ya, mahasiswa atau generasi yang resilience, walaupun ada ancaman dari krisis iklim ini, kita juga bisa jadi manusia yang kuat nih untuk menghadapi tantangan di depannya. Seperti itu. Boleh dari Katika terlebih dahulu. Oke, aku mulai dengan definisi ya, definisi green jobs itu apa. Jadi kalau menurut International Labour Organization atau ILO, mendefinisikan green jobs itu adalah pekerjaan layak yang dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan juga kelestarian lingkungan. Jadi sebenarnya spektrumnya itu luas, gak hanya terbatas pada sektor-sektor yang langsung berkaitan atau terkait dengan lingkungan, misalnya pertanian, kehutanan, nelayan, dan sebagainya. Tapi juga sektor-sektor yang sebenarnya nggak kita expect nih. Karena misalnya nih, contohnya arsitek itu bisa juga dikategorikan sebagai green jobs ketika dia fokus mendesain bangunan-bangunan yang dapat meminimalkan penggunaan sumber daya atau energi. Misalnya desain rumah atau kantor yang didesain supaya banyak cahaya masuk untuk meminimalisasi penggunaan listrik. Nah, yang kedua bagaimana desain ventilasinya supaya meminimalisasi penggunaan AC misalnya untuk memperbaiki sirkulasi udara di dalam rumah. Nah, itu sebenarnya juga termasuk pekerjaan hijau. Jadi kalau ditanya sebenarnya apa yang perlu disiapkan adalah yang pertama mencari informasi sebanyak-banyaknya dulu. Karena itu kan bisa menentukan minat teman-teman ya, bakal ada di mana. Karena spektrum green jobs tadi yang aku bilang itu sangat luas. Jadi cari dulu nih minatnya apa, cari informasi sebanyak-banyaknya, terus lihat prasyarat kualifikasi yang diminta, kemudian teman-teman bisa menentukan saya bakal fokus ke ini dan akan menyiapkan diri untuk membangun skill ini gitu. Nah, tantangannya adalah Cerah pernah melakukan survei di mahasiswa seluruh Indonesia dengan sekitar 500 sampel ya responden gitu ya. Dan salah satu hasilnya itu adalah 73% responden merasa bahwa informasi tentang green jobs itu sangat susah dan bahkan gak bisa diakses. Jadi mereka tuh mencari secara mandiri melalui internet bahkan sosial media gitu. Sampai akhirnya ada kesimpulan ternyata pengetahuan saya soal green job sangat minim karena memang gak difasilitasi, karena mereka mencari sendiri. Nah, yang kedua adalah hasil yang kedua itu ada 80% responden merasa bahwa lembaga pendidikan itu belum memfasilitasi kurikulum yang sesuai dengan prasyarat yang dikualifikasikan di dalam green jobs. Jadi meskipun meskipun bidang studi yang mereka geluti adalah terkait langsung dengan lingkungan, tapi itu lagi-lagi masih menggunakan kurikulum business as usual atau mendukung industri-industri ekstraktif. Kayak misalnya nih, ada teman-teman UI yang pernah bilang ke saya bahwa saya masuk ke teknik lingkungan tapi yang dipelajari malah tambang gitu. Nah, sebenarnya kan itu masih jadi tantangan besar ya. Pertama karena ada regulasi yang belum mendukung dan pemerintah juga belum menyediakan banyak resource soal green jobs, dan yang kedua adalah lembaga pendidikan juga belum mengadopsi kurikulum yang berbasis iklim dan lingkungan gitu ya. Betul, lingkungan. Nah, itu jadi tantangan terbesar sih. Oke, berarti memang dari kita mahasiswa juga masih minim informasi ya Kak terkait dengan green jobs itu sendiri. Nah, kalau dari Bu Nufa gimana nih Bu pandangannya? Kak Kafah ya, nyambung dari Katika sampaikan begitu. Berarti yang penting juga sekarang adalah
semua pihak begitu ya, bukan hanya pemerintah nih tanggung jawabnya, termasuk Yayasan Indonesia Cerah, termasuk juga teman-teman Maruners nih dari RISA dan ASL, ini juga harus mulai promote gitu ya, mempromosikan konsep dari green job itu sendiri apa. Kalau mungkin sebagian orang berpikir green job itu ya betul-betul yang harus bekerja di sektor energi terbarukan begitu ya, atau harus di waste management begitu. Tidak sebatas itu begitu ya. Indonesia sendiri sebenarnya juga kan melalui Kementerian PPN Bappenas ya dengan kerjasama dengan Jerman kalau saya tidak salah itu sudah mengonsepkan ya green job itu lebih dari 90 aspek atau sektor begitu ya. Dari jadi sudah ada green occupation-nya begitu ya dalam KKNI, kerangka kualifikasi nasional ya, nasional Indonesia itu termasuk 5 sektor utamanya itu pertanian, manufaktur begitu ya. Kemudian pariwisata yang tadi terus disinggung oleh Kak Tika begitu ya. Nah, tapi pekerjaannya itu apa gitu. Kalau dari pekerjaannya kan kalau green job itu tadi sudah definisinya sudah disampaikan Kak Tika ya. Tapi green job itu apapun yang akan relate dengan pekerjaan-pekerjaan yang berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, kemudian juga untuk pelestarian ekosistem, kemudian meminimalisir polusi dan pencemaran, efisiensi energi dan bahan baku, begitu ya. Nah, jadi pekerjaan apapun itu rasanya pasti akan relate dengan konsep green job. Cuman kan orang nggak familiar ya, green job itu sangat sempit begitu pandangan orang. Sebagai seorang policy maker nanti misalkan Kafah nih bekerja di pemerintah, Amin. amin, tetap bisa menjadi pekerja dalam arti kata green job begitu ya, dalam sektor green job sebagai policy maker-nya. Ya buatlah kebijakan-kebijakan yang support ke arah sana ya ketika ya yang ramah lingkungan, bagaimana pengelolaan sampah di lingkungan begitu, atau bagaimana nanti kalau bekerja di Kementerian Pertanian ya supportlah terhadap petani untuk bisa meminimumkan emisi gas rumah kaca yang akan dihasilkan di sektor pertanian begitu. Ya bagaimana kemudian petani juga disupport untuk menggunakan pupuk ataupun pestisida yang organik begitu kan. Mekanisme pembakarannya juga itu diminimumkan dan banyak hal begitu ya. Sebagai seorang peneliti ya seperti Kak Tika begitu. Ya kan ketika bekerja di sektor green job walaupun di transisi energi ya Kak Tika ya. Berarti kalau transisi energi kan bagaimana energi yang tidak terbarukan beralih begitu kan kepada energi terbarukan terutama begitu. Nah, tapi kan sebagai seorang penelitinya tadi udah ada kajian dengan SUMA UI ya ketika ya saya sempat baca juga tuh ya tentang green job ya Yayasan Indonesia Cerah dengan SUMA UI begitu. Lebih 90% menyatakan mereka nggak paham nih gitu tentang green jobs itu seperti apa begitu. Apa sih yang dimaksud dengan green job? Kemudian ya tadi ya ada termasuk hasil-hasil lainnya yang sudah disampaikan oleh Kak Tika begitu. Ya, nah jadi konsep green job itu memang di berbagai bidang. Kalau misalkan sebagai pekerja di industri ya berarti ya mudah-mudahan menjadi ini ya pejabat yang berwenang di industri tersebut begitu ya atau pihak yang berwenang yang bisa nih kalau penggunaan energi di industrinya misalkan manufaktur ya membutuhkan energi primer yang selama ini misalkan hanya batu bara ya ditambahlah dengan yang energi terbarukan gitu. Ada sharingnya begitu kan bisa ya kalau dikonsepkan diinisiasi sih pasti bisa. Kalau tidak bekerja bukan berarti tidak support green job juga dari rumah tangga. Bagaimana kita memilah sampah ya kan Kak Rika ya. Memilah sampah kemudian kalau memang ingin sampah itu punya nilai jual ya jadikanlah dia suatu produk yang bernilai jual atau by product begitu kan ya yang memiliki value added-nya yang tinggi dan itu bisa sekarang mas sudah nggak sampah itu udah dianggap sebagai emas ya ketika ya karena dia memang menghasilkan bisa kalau kita keolah gitu ya dia bisa menghasilkan nilai yang juga sangat bagus tentunya ya untuk income generating dan sebagainya. Jadi konsep green job itu in many ways itu bisa kita create Lakukan jatuhnya tadi ya. seperti pekerjaan informal jadinya ya. Betul, ya kan? Seperti ada TPS 3R ya. Sampah plastik itu kan biasanya orang berpikir yang high value aja gitu ya, botol-botol plastik. Terus kalau kresek bungkus permen yang tadi gitu ya, bungkus-bungkus apapun yang kecil-kecil, nah ini mah akan lebih baik dibuang saja karena tidak bernilai. Padahal dengan teknologi, dengan inovasi
ada tuh ya yang kresek-kresek yang bungkus permen yang tidak bisa diolah menjadi sesuatu yang lucu-lucu begitu. Itu ada teknologinya untuk dilebur kemudian bisa menjadi produk yang juga bisa bernilai jual begitu. Betul ya Bu. Jadi kayak istilahnya tuh mengubah sampah menjadi rupiah gitu ya Bu. Ya, boleh begitu. Jadi multiplier effect Multiplier gitu. effect-nya Iya. bisa di-create tuh dari sampah aja ya Iya, Katika ya betul. gitu. Jadi kalau misalkan berbicara tentang green jobs ini, itu kalau Kava sendiri ya Bu mikirnya kayak relate banget deh sepertinya dengan ESL. Karena kan kalau di ESL sendiri tuh selalu menyinggung terkait dengan sustainability gitu kan. Jadi kayak kita memikirkan kondisi masa kini juga tanpa mengorbankan generasi masa depannya gitu ya Bu dan Katika gitu. Nah, kalau terkait dengan green jobs itu tadi, apa sih yang harus kita persiapkan tentunya jika ingin berkarir gitu di ranah-ranah pekerjaan hijau kayak gitu. Boleh mungkin dari Kak Tika terkait dengan pengalamannya nih di Yayasan Cerah Indonesia menjadi seorang peneliti gitu ya. Boleh Kak? Oke, tadi sebenarnya sudah aku singgung sedikit ya soal bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa terjun ke pekerjaan hijau. Yang pertama tadi mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya tentang apa sih pekerjaan hijau itu dan apa aja peluangnya. Yang kedua tentukan minatmu di mana gitu ya. Dan sebenarnya minatnya bisa bisa banyak tadi muncul sektor-sektor informal bahkan di fashion jadi fashion juga ada sustainable fashion gitu ya kalau misalnya teman-teman mungkin minatnya di fashion gitu ya dan itu kan memang sudah dikampanyekan jauh-jauh hari oleh banyak K-pop mungkin teman-teman ada di sini yang K-pop ya atau teman-teman Maruners ada yang K-popers gitu ya mungkin familiar dengan beberapa kampanye-kampanye soal sustainable fashion gitu yang sekarang lagi banyak tuh di kampanyein sama artis-artis K-pop idol gitu ya. Nah selain menentukan minat juga teman-teman perlu mempersiapkan diri untuk melakukan upskilling kalau teman-teman yang masih belum terjun ke dunia kerja yang bertolak belakang dengan sektor green jobs gitu ya. Karena ada perbedaan antara upskilling dan reskilling. Kalau upskilling itu kita sebagai orang baru yang baru mau terjun nih. Jadi kita harus melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, banyak-banyak itu ikut bootcamp. Kan sekarang kayaknya udah banyak ya bootcamp bahkan gratis dan juga sekarang mungkin difasilitasi sama pemerintah bahkan program prakerja itu juga kayaknya udah mulai mengaplikasikan soal pendekatan green jobs tadi. Nah, peluang-peluangnya sebenarnya banyak. Tinggal bagaimana caranya teman-teman untuk mencari sebanyak-banyaknya informasi dan peluang tadi. Karena memang sekarang masih terbatas seperti yang tadi aku bilang tantangannya karena pemerintah maupun lembaga pendidikan belum mensuplai dengan sangat serius untuk bisa mempersiapkan anak-anak muda untuk terjun ke pekerjaan hijau tadi gitu ya. Nah itu sih saran dari aku ya. Dan sebenarnya dari diri pribadi juga gitu ya, kita bisa berkontribusi dalam tadi pengelolaan sampah gitu ya. Terus juga kalau keseharian bisa bawa tumbler isi air itu kan sebenarnya untuk mengurangi konsumsi plastik gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih. Oke. Nah kalau dari Bu Nova gimana tuh Bu terkait ini? Benar ya disampaikan Katika tuh udah komplit sekali gitu ya. Kalau untuk green job ini kan sebenarnya bisa dari berbagai sektor. Keilmuan apa sih yang dibutuhkan? Keilmuan apapun. Bahkan tadi arsitektur ya Katika ya. Arsitektur itu juga sekarang gadang-gadang sebagai bagian dari green job. Kenapa? Dia bisa membuat build environment yang memang ramah lingkungan begitu. Ya, dan itu memang sudah menjadi tren juga gitu ya, baik di internasional maupun di Indonesia sendiri begitu. Bagaimana konsep pengaturan angin, pencahayaan begitu ya dan sebagainya sehingga minim penggunaan energi untuk listrik, lampu misalkan pencahayaan ataupun untuk AC begitu. Ya kalau ini sih pasti bukan ini ya Belum building ya udah pasti tidak belum gitu green ya. building Ya ya. karena ini memang harus kedap begitu kan. Ya pasti disesuaikan dengan kebutuhan juga tentunya. Betul. Kemudian skill apa sih yang dibutuhkan? Skill apapun. Bank Indonesia sendiri juga ya kan dengan IPB sudah sempat membuat
indikator-indikator green UMKM gitu. Kalau Kava dan teman-teman Maruners nih ingin tadi membuka usaha begitu ya, memulai menginisiasi menjadi wirausaha yang ramah lingkungan, itu sangat bisa, supportnya juga akan sangat tinggi ya, karena perbankan, lembaga pembiayaan juga kan sekarang sudah mulai masuk ke ranah green financing gitu kan. Jadi green financing ini gimana kalau ada pihak yang mengajukan pembiayaan, pinjaman untuk pembiayaan usaha dan sebagainya, ya dilihat juga apakah dia memang akan support terhadap sustainable activity atau tidak Iya. begitu Kak. Jadi di berbagai sektor tentu skill apa yang dibutuhkan ya disesuaikan dengan bidangnya masing-masing ya, tapi pola pikir yang perlu diubah Ubah. Betul. ya, pola pikir itu yang paling utama nih. Oke, saya bisa bekerja di sektor manapun, akan support terhadap green growth begitu ya, green economy ataupun sustainable development jika saya melakukan A, B, C, D di bidang saya. Betul. Itu saja sih sebenarnya ya ketika Betul, setiap orang sebenarnya bisa berkontribusi Betul. untuk mendukung pekerjaan hijau maupun ekonomi hijau ya. Misalnya juga aku kasih contoh satu lagi ya, lawyer yang sama sekali belajar soal hukum. Dan mungkin kalau misalnya dilihat dari konsep keilmuannya akan sangat jauh dari sektor-sektor lingkungan gitu ya. Tapi kan misalnya kalau peran dia sebagai pengacara yang membela lingkungan, misalnya membela lingkungan dalam artian kan lingkungan nggak bisa membela dirinya sendiri, makanya ada beberapa gugatan-gugatan yang dilakukan oleh aktivis lingkungan yang memberikan gugatan kepada para emitters ataupun juga para industri-industri yang nggak bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan lingkungan gitu ya. Itu bisa digugat dan itu masuk dalam kategori green job sebenarnya. Pengacara yang membela lingkungan gitu ya. Oke, jadi green jobs ini juga berarti udah bisa dibilang sesuatu yang adil gitu ya Bu, karena sudah bisa masuk ke berbagai sektor asalkan balik lagi ke diri masing-masing individunya gitu. Karena Kava juga sering banget gitu Bu mengutip perkataan dari Pak Rektor gitu, bahwasanya kita harus menjadi manusia yang growth mindset, bukan yang fixed mindset. Apalagi di zaman sekarang ini kita dituntut untuk adaptasi, terus juga untuk menjadi agile learner juga seperti itu. Oke, nah kalau misalkan dari penglihatan Ibu Nufa dan juga Katika nih terkait dengan pekerjaan hijau dalam proyeksikan 5 tahun ke depan gitu. Nah, akan berkembang seperti apa dan akan menjadi seperti apa ya Bu kira-kira? Boleh dari Bu Nufa. Oke, sebenarnya kalau untuk proyeksi pekerjaan berbasis konsep pekerjaan hijau dalam tanda kutip ini ya, ini kan dari sekarang pun kita lihat sudah sangat banyak. Tadi sempat saya sampaikan perbankan ataupun lembaga pembiayaan nasional maupun internasional sudah fokus ke green financing begitu. Berarti kan keahlian dari teman-teman Maruners nih yang tahu tentang bagaimana memvaluasi aset alam, penilaian kerusakan, konsep eksternalitas, ya itu pasti dibutuhkan dalam green financing. Ya di perbankan bukan hanya konvensional atau syariah begitu ya, in both gitu ya, mereka membutuhkan tentu skill-skill yang memang memahami bagaimana memasukkan unsur lingkungan ke dalam skema pembiayaan. Betul. Dan itu kan tidak semua orang Bisa. juga paham begitu ya. Nah, teman-teman Marunas kan sudah dapatkan itu begitu ya. Kemudian juga di sektor pariwisata, luar biasa sekali ya ketika ya peluang untuk green jobs tadi. Sektor pariwisata juga mungkin yang termasuk UMKM. Nah, ini ada support juga loh dari pemerintah begitu. Akan banyak juga bantuan-bantuan dari pemerintah terkait dengan sektor-sektor UMKM yang memang fokusnya juga adalah untuk pengendalian lingkungan. Ya, atau contoh lainnya kalau yang hobi menjadi pemandu wisata, sebagai contoh ya, ini selalu dicontohkan juga kali ya. Kalau di kelas gitu loh ketika kayaknya udah bosen kalau Kakak. Ya di Taman Nasional gitu ya, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dulu kan itu banyak illegal logger gitu ya. Kemudian juga penangkap burung. Padahal itu kan notabene kawasan Taman Nasional yang harus dikonserv. Ya, kemudian berkembang wisata di area yang memang diperuntukkan untuk wisata. Nah, pihak-pihak yang tadi merusak alam, nah kemudian mereka digait menjadi Usaha di situ ya. bisa berusaha begitu ya. Kemudian juga mereka jadi pemandu wisata. Nah, wisata yang bird watching itu kan termasuk wisata minat khusus yang mahal gitu ya. Iya. Nah, siapa yang tahu di mana posisi burungnya, yang nangkep burung Pemburu, selama iya, ini betul. gitu ya. Si pemburu ini, dan mereka
ada peluang pekerjaan. Bahkan yang seperti itu pun bisa gitu ya, banyak sekali gitu. Ya kemudian kalau misalkan di kawasan pesisir ketika tadi sebut-sebut ada pelestarian mangrove, mangrove lestari ya bukan hanya cost yang kita lihat, tapi juga benefitnya loh. Ada yang Betul. nanti dijadikan wisata ya, Ya. keliling mangrove ya, ngelihat ada ular gitu ya, ada burung. Ya itu bagi saya yang pernah diajak untuk wisata mangrove, oh iya ya, walaupun serem tapi menyenangkan begitu. Nah ini kan bisa promosi sih, merubah mindset dan juga promosi terkait dengan semua sektor ini bisa kita konsepkan dalam konsep berkelanjutan, dalam konsep green growth, dan peluang green job itu bisa di mana saja begitu. Oke. Ketika Jadi silakan. mendatangkan itu ya Bu tadi apa insentif pemikiran untuk para manusia yang ada di sana gitu ya Bu. Nah, tapi kan memang harus ada support nih dari lembaga pendidikan, dari pemerintah, dari lembaga peneliti. Ya, itu penting karena apa? Untuk promosi, untuk menyampaikan fakta-fakta ya Katika ya. Dan itu masyarakat nggak bisa begitu saja. Walaupun ada media internet, tapi seberapa banyak orang akan mencari tahu hanya tentang green job ya. Lebih banyak gosip artis gitu ya. Gitu, begitu ya. Iya. Oke, nah itu sih promosinya itu dibuat semenarik mungkin dan sering mungkin tentunya. Sebenarnya kalau misalnya secara global gitu ya kita lihat 5 tahun ke depan itu perubahannya akan sangat besar. Kenapa? Karena seluruh dunia sekarang sedang merencanakan untuk beralih ke ekonomi hijau, termasuk di sektor energi karena cerah bergerak di isu transisi energi. Kita setiap hari mengamati, wah negara ini sudah mulai melakukan transisi lebih progresif gitu ya. Nah kalau di Indonesia sendiri, kalau kita bandingkan misalnya waktu ke belakang dengan saat ini, tentu ada perkembangan. Tapi kalau dibandingkan negara Indonesia dengan negara lainnya, misalnya di kawasan ASEAN aja nih, kayaknya masih belum terlalu progresif gitu ya, apalagi di sektor energi. Karena kalau kita lihat di sektor energi itu Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi energi terbarukan terbesar di ASEAN gitu ya. Nah kalau misalnya dilihat berapa persen alokasi bauran energi untuk energi terbarukan saat ini, itu baru berapa Bu? 13% ya? 12%. Dari target 23 ya Katika ya. Nah, Masih lumayan jauh ya. masih lumayan jauh sebenarnya. Karena yang ditargetkan pada tahun 2025 itu bauran energi terbarukan 23% gitu kan. Jadi itu sangat berpengaruh pada upaya-upaya menciptakan peluang-peluang pekerjaan baru, karena semakin kecil persentasinya otomatis peluang-peluang kerja baru di sektor transisi energi juga semakin besar gitu ya kalau misalnya tumbuh lebih cepat. Kalau misalnya Indonesia dibandingkan Vietnam gitu ya, Vietnam saat ini sekitar 40% dari bauran energi yang dihasilkan tahun 2023 itu sebagian besar dari surya dan angin. Nah, Indonesia baru berapa persen ya? Kalau nggak salah tuh kemarin aku hitung kurang dari 1%. Iya, jadi sedangkan Vietnam itu sekitar berapa persen ya? 19, berapa giga gitu. Udah di tap in di dalam bauran energi mereka untuk solar dan surya. Padahal kalau misalnya mau dilihat potensi energi terbarukan untuk surya dan angin, Indonesia itu lebih besar loh daripada Vietnam. 3.000-an, sementara Vietnam cuma 1.000-an. Nah itu terlihat ketimpangannya ya. Nah bagaimana sekarang pemerintah perlu membuat roadmap yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan juga ekonomi hijau. Sebenarnya Bappenas sekarang sudah merancang ya roadmap untuk green jobs. Nah kita doakan saja semoga prosesnya melibatkan banyak pihak, partisipasi juga dari berbagai kalangan, termasuk lembaga pendidikan ya Bu ya, terus mahasiswa, organisasi-organisasi yang mungkin concern di isu-isu ekonomi hijau juga dilibatkan untuk memberikan masukan. Nah kemudian kalau misalnya kita lihat di Kementerian Ketenagakerjaan, mereka juga aku lihat udah mulai fokus merencanakan bagaimana rencana tahun 2025 sampai 2029 itu mengikut sertakan ekonomi hijau sebagai salah satu sektor yang paling utama dalam penciptaan lapangan kerja mereka gitu. Dan mungkin di
presiden selanjutnya ini Prabowo Gibran ya. Kalau misalnya mau dilihat dari asta-cita visi misi yang mereka tawarkan gitu ya, sewaktu kampanye kita lihat sebenarnya udah banyak juga disebutkan ekonomi hijau. Tinggal bagaimana caranya supaya mengawal ekonomi hijau ini benar-benar atau betul-betul berjalan sesuai dengan seharusnya gitu ya. Karena kalau di sektor energi sendiri, teman-teman lingkungan di kalangan CSO misalnya itu masih sanksi terhadap terminologi yang digunakan untuk menyebutkan energi bersih karena masih pakai energi baru dan energi terbarukan. Energi baru dan terbarukan itu digabung jadi satu terminologi, padahal keduanya berbeda. Energi baru ini itu masih berasal dari energi fosil dan bahkan masih mengekstrak bahan-bahan bakar untuk dihasilkan misalnya untuk nuklir pakai uranium atau thorium gitu ya. Dan ada gasifikasi batu bara, Tetap ada itu batu baranya ya kan. pakai batu bara dan juga tinggi emisi. Nah, emisinya itu nggak hanya di PLTU-nya, tapi juga pada saat penggalian batu baranya itu kan ada emisi metana yang nggak pernah dihitung gitu ya. Ya, betul. Karena yang selama ini dihitung cuma emisi CO2, padahal ada emisi metana juga. Nah, negara juga sedang merencanakan untuk melakukan transisi menggunakan gas yang notabene adalah energi fosil juga, padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau langsung beralih ke energi terbarukan itu kayaknya lebih worth it ya Bu ya, karena ada banyak penelitian internasional yang sudah menghitung gitu ya biaya perbandingan energi terbarukan dengan energi fosil. Ternyata LCOE atau leverage cost dari energi terbarukan itu justru lebih murah dibanding energi fosil. Selama ini energi batu bara dianggap sebagai energi paling murah di Indonesia dan tetap digunakan karena ada biaya-biaya misalnya ya, biaya subsidi yang ditanggung pemerintah, kayak misalnya ada standar DMO, domestic market obligation, yang di situ tuh ada penentuan harga minimum yang sisanya itu akan disuplai oleh ditutupi oleh disubsidi oleh pemerintah gitu. Makanya kenapa murah. Iya. Nah, ada biaya eksternalitas. Teman-teman mungkin familiar sama ini. Nggak pernah. Semua udah tahu Ya ya. benar. Yang nggak pernah dibebankan ke industri, tapi dibebankan kepada kita, bahkan pemerintah juga. Mungkin bisa dijelaskan sama Ibu Dupa gitu ya. Boleh nih, Bu. Selaku dosen yang setiap hari mengajar soal ini gitu Bu. Gimana Tentang Bu? eksternalitas itu sendiri ya Bu. Gimana, Kan Bu? ada yang negatif, ada yang Nah, positif tuh Bu. betul. Gimana Nah, tuh Bu? fokus di sini kan kita yang negatif ya. Iya. Karena kita melihatnya negatif tadi. Ketika sudah sampaikan energi batu bara sebagai salah satu bahan bakar atau energi, ya kita tidak nafikan dia memang murah gitu ya, dari sisi apapun lah, dari sisi teknologi yang digunakan gitu ya, SDM-nya juga sudah sangat banyak begitu, tapi kan kita tahu dia juga merusak gitu ya, dari pembukaan lahannya tadi ada metan yang dihasilkan ya, orang fokus ke pembakarannya menghasilkan CO2, tapi kan tidak hanya itu, belum lagi kemudian sumber-sumber air warga yang rusak ya di daerah tambang tersebut. Ya kita bukan berarti tutup tambang sama sekali kan juga tidak begitu ya. Tapi ada transisi tadi ya, ketika ya ada transisi dan inilah perlu support kita semua gitu ya dari berbagai sektor untuk bagaimana penggunaan energi terbarukan terutama ya itu bisa memang diaplikasikan untuk semua aktivitas ekonomi. Tidak 100% juga ya, kalau memang tidak memungkinkan, tetapi ada proporsional yang balance lah dulu, dimulai dulu begitu. Ya ini perlu support pemerintah ya. Betul. Ketika perlu juga promosi, perlu ada regulasi yang jelas, kepastian regulasi sih dalam pengembangan energi terbarukan itu, kepastian regulasi yang masih sampai saat ini ya dari berbagai pihak menyatakan itu menjadi kendala utama untuk bisa berkembang di Indonesia. Bukan dari sisi biaya ya mereka ini kan, tapi dari sisi regulasinya. Regulasinya Bu, Kepastian diperkuat regulasi. gitu ya Bu, diperjelas. Kepastian. Oh, kepastian. Jelas-jelas Indonesia itu jelas banget begitu ya. Cuma kepastiannya ya Bu. Kepastian aturan itu tidak berubah-berubah begitu, yang menyebabkan investasi di energi terbarukan itu tidak yakin ini akan profitable atau tidak begitu ya. Iya, padahal semakin banyak gitu ya, semakin banyak bauran energi yang ada di listrik gitu ya, itu bakal membuka peluang-peluang kerja, Banyak green sekali. jobs banyak sekali ya. Misalnya pekerja teknik, ini teman-teman Koksi pernah menghitung gitu ya, kalau misalnya pemenuhan target energi
berdasarkan RUEN tahun 2030 itu akan menambah sekitar 430.000 pekerjaan sektor teknis. Itu baru teknis ya Kak Tika ya. Belum yang lain-lain. Mm-mm. Nah, itu kan sebenarnya pekerjaan hijau tuh punya multiplier effect tadi, yang bisa menghidupkan sektor-sektor informal seperti yang enggak tadi disebutkan Ibu Nova, yang sama sekali enggak kita pikirkan sama Iya. sekali gitu ya. Soalnya pemilihan sampah dan sebagainya itu uh, bisa keuntungan negara itu bisa berkali-kali lipat dibanding pekerjaan-pekerjaan brown job yang mengekstrak lingkungan dan merusak gitu, karena alokasi anggaran untuk digunakan oleh negara untuk membiayai kerusakan itu juga besar kan. Misalnya ada bencana banjir, alokasi dana untuk menanggulangi banjir kan juga banyak ya, dan yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lain gitu. Oke, jadi sebetulnya regulasi pemerintah dan juga kepastiannya gitu ya Bu, itu sangat diperlukan gitu ya. Apalagi kan Indonesia itu ingin mencapai net zero emission ya Bu. Betul. Nah, apakah si transisi energi ini itu sudah bisa dikatakan untuk apa ya, istilahnya rendah karbon, atau bagaimana tuh Bu, Kak? Oke, kalau tadi apakah transisi energi dalam konteks tadi Indonesia juga mendukung untuk net zero karbon begitu? Ya pasti akan support nih transisi energi ke arah sana begitu. Tapi yang bagaimana dulu? Tadi kan transisi energi ini kan kita masih dualisme ya, tadi energi baru terbarukan. Energi baru itu ya salah satunya nuklir atau gasifikasi dari penggunaan batu bara lagi begitu ya. Ya tidak, ya memang harus diperhatikan apa sih konsep yang akan dicapai oleh pemerintah dengan net zero emission tersebut begitu. Harus sama dulu nih kita tujuannya itu apa, visinya itu harus sejalan dulu. Ya net zero emission dalam konteks apa nih? Orang nggak boleh usaha, nggak boleh ada industri, bisa juga tuh. Hutan nggak boleh dibuka, oke, bisa tercapai. Tapi kan bukan dalam konteks itu ya, karena kita ada penduduk yang harus diperhatikan kesejahteraannya, ekonomi harus tumbuh. Nah, apa nih target-target apa nih yang memang reliable nih untuk dilakukan? Nah, ini memang mau tidak mau ya tetap peran pemerintah sih, memang perlu support dari semua pihak. Ya, dari semua pihak termasuk masyarakat secara umum, institusi pendidikan, NGO, media dan sebagainya. Tapi pemerintahlah yang pertama kali harus memastikan A, B, C, D terkait dengan green growth, green energy, atau apapun yang ingin didefinisikan pemerintah untuk mencapai konsep pembangunan berkelanjutan. Oke. Ya kalau dari aku sih target transisi energi Indonesia itu kan akan mencapai net zero tahun 2060 ya di sektor ketenaga listrikan. Nah, untuk mencapai ke sana kita tuh merasa bahwa kalau misalnya terminologi yang digunakan pemerintah masih ada energi barunya, itu akan sulit tercapai karena sebenarnya energi baru itu juga tinggi emisi. Karena masih menggunakan bahan bakar fosil. Tadi, Terus yang kedua ada yang namanya CCUS, mungkin pernah dengar ya, pernah digaungkan juga pada saat debat capres gitu ya. CCUS, carbon capture storage gitu ya. Nah, itu tuh salah satu teknologi yang digunakan untuk menangkap emisi dari pembuangan emisi PLTU yang diinjeksi ke bawah tanah. Jadi emisinya ditangkap dan dimasukkan ke tanah dalam jangka waktu tertentu ya. Dan itu tuh secara teknologi masih belum terbukti visible karena ada penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa pengurangan emisinya ternyata tidak efektif. Misalnya ditargetkan 90% tapi yang tercapai baru 16-30% gitu. Jadi emisi 70%-nya kemana ya? Tetap ke atmosfer dan kita hirup. Nah, yang kedua ada resiko kebocoran. Resiko kebocoran tadi itu sangat mungkin terjadi ketika berada di Indonesia yang notabene adalah negara yang berada di wilayah Khatulistiwa dan dilintasi Ring of Fire gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi gempa, tsunami, otomatis terjadi guncangan-guncangan yang menyebabkan teknologi yang ada di dalam bawah tanah itu bisa rusak dan emisinya juga bocor gitu. Tetap kita hirup juga emisinya gitu ya. Dan CCUS juga sebenarnya salah satu solusi palsu bagi kami karena tetap mempertahankan melegitimasi untuk tetap menggunakan batu bara gitu di pembangkit listrik PLTU gitu sih. Oke, jadi ya semoga aja nantinya Indonesia bisa mencapai ke tujuannya itu, yaitu dengan net zero emission tadi gitu ya Bu Nova dan Katika. Nah,
tadi kan Bu Nufa sempat menyinggung terkait dengan media dan sumber informasi itu memang sangat penting gitu ya. Nah, untuk Cerah sendiri ada nggak sih Kak terkait dengan apa ya, sumber informasi untuk kita nih mahasiswa atau penduduk secara umum itu mengakses informasi terkait dengan mungkin energi, lingkungan dan lain sebagainya. Kalau informasi terkait energi ya, itu sebenarnya sudah banyak banget ya. Apalagi teman-teman yang berkutat di studi yang fokus pada lingkungan pasti sering banget gitu ya mengakses laporan-laporan yang bisa diakses dari website. Kalau cara sendiri sih banyak penelitian-penelitian terkait dengan transisi energi. Itu bisa diakses di website kita cerah.or.id gitu ya. Nah, kalau misalnya mau cari info soal green job, sebenarnya teman-teman koaksi juga sudah punya itu. Jadi ada aku kurang ingat ya laman atau website yang provide informasi soal green jobs. Nanti aku bisa kirimkan Share. linknya gitu ya. Nanti di dalam podcast ini juga mungkin bisa Boleh nih dicantumin di sini ya. iya betul, teman-teman. dicantumin gitu ya. Karena di situ banyak berisi soal informasi peluang-peluang kerja, pekerjaan hijau, dan juga artikel-artikel yang mendukung untuk itu gitu sih. Oke, berarti dari Cerah sendiri udah ada nih teman-teman Maruners terkait dengan laman untuk kita mengulik informasinya itu bisa dicek di www.cerah.or.id dan juga teman-teman bisa ke IG-nya Cerah yaitu cerah_Indonesiaku. Boleh nih nanti dicantumin di sini ya, teman-teman boleh akses gitu. Nah, seru banget nih Bu Nufa dan juga Katika terkait dengan obrolan kita di pagi hari ini terkait tadi krisis ancaman iklim, kemudian juga dampaknya bagaimana dan akhirnya kita ngomongin terkait green jobs dan transisi energi. Nah, boleh nih karena mungkin teman-teman Maruners juga udah pada tahu insight-insight baru terkait dengan green jobs dan juga tantangan iklim tersebut. Dari Bu Nufa ada closing statement gak nih Bu untuk teman-teman Maruners? Oke, Maruners ya. Tadi kita udah simak bareng-bareng ya dengan Katika, dengan Kak Kafah begitu terkait dengan peluang dari green jobs dan urgensi dari green jobs ini sendiri difahami oleh setiap pihak dalam menyikapi adanya perubahan iklim begitu ya Katika dan Kak Kafah. Apapun itu teman-teman Maruners bisa memulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Hal-hal simpel saja tadi Katika juga sempat sampaikan bawa tumbler misalkan dari rumah ya, mengurangi penggunaan botol minum satu kali pakai begitu ya. Kemudian biasakan memilah sampah walaupun pasti ada di mindsetnya rekan-rekan nih, saya pilah nanti di bapak-bapak yang ngambil sampah Disatuin digabung lagi. Tapi kalau semua mulai berpikirnya dalam konteks seperti itu tidak akan ada yang memulai. Betul. Once juga dari kita sudah memulai, kebijakan pemerintah kan juga di level provinsi, kabupaten, kota gitu kan juga bukan hanya nasional ya, terkait dengan pemilahan sampah dari rumah tangga itu kan juga sudah ada gitu. Ya, kemudian penggunaan energi secara bijak, efisiensi energi ya, efektivitas dari penggunaan energi itu juga menjadi penting. Kemudian memahami betul konsep bagaimana segala sesuatu itu bisa sustain jika kita memperhatikan bagaimana memanfaatkan aspek-aspek tersebut di sekeliling kita gitu. Itu saja, dimulai dulu dari diri sendiri intinya. Nanti kan adik-adik inilah ya Kak Tika ya yang akan bekerja di pengambil kebijakan di sektor pemerintahan, di perusahaan juga akan menjadi ya policy maker lah di berbagai bidang. Nah, harusnya kalau sudah mulai paham dari kecilnya gitu ya, tanda kutip nih kecil gitu ya. Ya sudah mulai memahami, sudah mulai mempelajari, harusnya itu bisa menjadi fondasi yang kuat untuk nanti pada saat sudah bekerja bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan secara berkelanjutan. Begitu sih Kak Kapa. Oke, berarti nih ya teman-teman harus di note kata-kata dari Bu Nufa dimulai dari diri kita sendiri kayak gitu. Nah, kalau dari Katika nih boleh Kak closing statement buat teman-teman Maruners. Oke, closing statement dari aku sebenarnya mau memberikan penjelasan, penegasan gitu ya bahwa ini agak-agak mengubah miskonsepsi terkait green jobs ya, karena selama ini green jobs dipandang sebagai pekerjaan yang mungkin tidak menjanjikan secara ekonomi gitu ya. Tapi teman-teman jangan salah sangka bahwa ternyata green jobs ini juga bisa bersaing dan bisa lebih besar loh salary-nya dibanding energi fosil yang selama ini kita agung-agungkan punya salary atau paid yang lebih tinggi gitu ya.
Karena salah satu yang bisa kita lihat adalah external cost yang tadi, soal lingkungan dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan di sektor green jobs yang tidak punya external cost untuk membiayai pemulihan lingkungan untuk bisa mensejahterakan karyawannya gitu. Nah, itu sudah terbukti di Inggris. Di Inggris itu ada penelitian yang melihat bahwa ternyata sektor green jobs itu bisa lebih tinggi 18% salary yang mereka terima dari rata-rata salary di sana. 18%. Lebih profitable ya. Iya betul, dan 30% lebih tinggi dari sektor industri atau brown job gitu. Jadi lebih menjanjikan sebenarnya. Jadi ayo teman-teman Marooners gitu ya, dan teman-teman yang menyaksikan podcast ini, ayo segera mempersiapkan diri untuk melakukan upskilling atau reskilling untuk menyambut pekerjaan hijau yang kedepannya akan semakin terbuka lebar. Oke, jadi buat teman-teman Marooners dan teman-teman di luaran sana, ayo kita semangat untuk mengupgrade skill kita biar supaya kita bisa nih adaptasi terkait dengan pekerjaan hijau yang nantinya datang kepada kita. Nah, gimana nih obrolan aku, Bu Nufa dan Katika terkait dengan ancaman iklim, kemudian juga terkait dengan green jobs. Kalau kata orang sih daging banget ya isinya gitu. Nah, jadi karena kita juga sudah sampai di closing statement yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nufa dan juga Katika, aku mau ngucapin makasih banyak kepada Bu Nufa dan juga Katika atas ketersediaan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang pastinya banyak banget nih ya Bu Kak, terkait dengan kesibukan tersebut. Oke, aku mau berterima kasih banyak udah mau sharing dan juga memberikan wawasan baru tentunya kepada aku pribadi, kepada teman-teman Marooners dan juga kepada teman-teman lainnya seperti itu. Nah, tapi Marooners, kalian jangan sedih karena Risa Podcast berikutnya pasti akan membahas hal-hal yang gak kalah seru lainnya. Nah, oke, barangkali segitu dulu aja ya dari Risa Podcast episode kali ini. Aku Kafah pamit undur diri, sampai jumpa di Risa Podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.